Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum kali ini. Ini adalah percobaan pertama. Pembakaran memerlukan udara, di mana ada 2 buah lilin yang panjang, bentuk, dan diameter yang sama. Kemudian ada juga 3 buah gelas, juga air. Gelas pertama ukuran besar, kedua ukuran sedang, ketiga ukuran kecil, dan air. Ada juga penggaris untuk mengukur antara lilin satu dan lilin satunya. Tutup lilin dengan menggunakan gelas besar. Kemudian hitung menggunakan stopwatch dan tunggu dan perhatikan apa yang terjadi pada lilin. Hasilnya, lilin mati dalam beberapa detik ketika lilin ditutup dengan gelas ukuran besar. Selanjutnya, tutup lilin dengan menggunakan gelas ukuran sedang. Kemudian, catat kembali waktu yang dihasilkan sampai lilin mati. Kemudian, tutup lilin dengan gelas ukuran kecil. Sama seperti langkah awal, hitung dan catat waktu yang dihasilkan oleh lilin sampai lilin mati. Kemudian, ulangi percobaan seperti di awal dengan 5 kali percobaan dengan menggunakan gelas ukuran besar, gelas ukuran sedang, dan gelas ukuran kecil. Catat kembali hasil percobaan pada tabel pengamatan. Sesuai pembahasan, lilin yang ditutup dengan gelas lambat laun akan mati, sementara lilin yang tidak ditutup dengan gelas tetap menyala. Hal ini membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Berikutnya, percobaan udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tuang air di atas permukaan nyala lilin, kemudian tutup lilin dengan menggunakan gelas. Tunggu waktu berapa lama yang diperoleh lilin hingga lilin mati. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini adalah air masuk ke dalam gelas dan nyala lilin perlahan mati. Hal ini dikarenakan udara di dalam gelas menyusut sehingga air tersedot ke dalam gelas. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan gelas ukuran sedang dan gelas ukuran kecil. Catat kembali waktu yang diperoleh atau dibutuhkan lilin yang ditutup dengan gelas sampai lilin mati. Kesimpulan, lilin yang ditutup dengan gelas lambat laun akan mati. Hal ini dikarenakan udara di dalam gelas habis. Percobaan pertama pada udara sebagai sumber energi. Rekatkan balon pada selongsongan bolpen yang telah dimasukkan benang kasur. Jarak benang atau lintasan ini kurang lebih 1,5 meter. Buka ikatan karet pada balon, kemudian lepaskan balon. Terlihat balon bergerak di atas lintasan. Balon mengempis setelah udara di dalamnya habis. Kemudian, lepaskan satu balon tanpa menggunakan lintasan. Di sini, balon terlihat bergerak bebas. Mengetahui kecepatan gerak balon menggunakan balon dengan 3 ukuran.
lepaskan balon dengan ukuran besar, kemudian lihat hasilnya. Lanjutkan dengan balon berukuran sedang dan balon berukuran kecil. Percobaan pertama, batu-batu diremas-remas dan dicungkil menggunakan kuku untuk mengetahui bentuk, karakteristik, dan komposisi yang ada pada batuan tersebut. Kemudian, pukul batu-batu tersebut menggunakan palu untuk mengetahui sifat fisik batuan dan mengambil sampel dari batuan-batuan tersebut. Kegiatan berikutnya yaitu menimbang batu-batu tersebut menggunakan alat jak, mengukur volume batuan dengan cara memasukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air tidak penuh. Kemudian, catat volume air sebelum batuan dimasukkan dan selisih antara volume air setelah dan sebelum batuan dimasukkan. Menyapa dunia dengan keindahan dalam air yang jernih mengalir, mereka melari dengan anggutnya. Selanjutnya, batu-batu tersebut kita tetesi air aki. Kemudian, amati apa yang terjadi pada batu-batu tersebut. Pada batu bata juga tidak bereaksi. Menyinari kehidupan dengan pesonanya. Pada batu gamping menghasilkan suara desis yang hanya terdengar sedikit saja. Kemudian pada batu lanau tidak bereaksi setelah ditetesi air aki. Pada batu granit juga tidak bereaksi setelah ditetesi air aki. Kemudian pada batu dolomit setelah ditetesi air aki menghasilkan suara desis yang hanya terdengar sedikit saja. Air aki diserap ke dalam oleh batu tersebut.